menyimak sebuah seminar bertopik elektromedis. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Freddy Haryanto. Beliau adalah pakar elektromedis dari ITB. Bapak Freddy, apa kabar? Oh, selamat siang, baik kabar saya. Saat ini teknologi bidang elektromedis sangat berkembang di Indonesia. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu elektromedis. Menurut Bapak, bisa dijelaskan secara singkat apa definisi elektromedis tersebut? Ya, menurut saya pribadi sebetulnya bahwa elektromedis itu adalah suatu kajian ilmu untuk memahami penerapan, membantu dokter memahami penyakit dan juga menerapi penyakit dengan menggunakan teknologi yang ada. Dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah teknologi elektronika ataupun instrumentasi. Bagaimana sih atau seperti apa proses kemajuan teknologi elektromedis itu saat ini? Kalau dilihat dari kemajuan teknologi elektromedis itu sama saja seperti kita melihat bagaimana kemajuan dalam dunia elektronik atau dalam dunia komunikasi, bahwa kemajuan sangat pesat, sehingga contoh misalnya zaman dulu kita hanya bisa melihat suatu gambar hanya dengan proyeksi, contoh ronsen, tapi sekarang malahan gambar bisa dilihat dengan tanpa perlu dengan sekian banyak proyeksi, sehingga disusun rekonstruksi menghasilkan suatu data yang potongan yang menarik, disebutnya slice atau penampang lintangnya. Dan yang menariknya lagi, kita bisa memasukkan suatu zat ke dalam tubuh kita dengan teknologi yang baru yang disebut dengan PET, ya, seperti itu. Apa kegunaannya bagi masyarakat dan dalam dunia medis atau kedokteran? Ya, dengan adanya teknologi baru yang diterapkan dalam dunia medis, baik pada masyarakat maupun pada dunia kedokteran, jelas membantu dokter untuk menerapkan diagnosa yang lebih tepat, dan dapat membantu juga dokter untuk membuat terapi yang dilaksanakan semakin tingkat keberhasilan semakin tinggi. Itulah yang perlu diingat. Untuk pasien ya jelas, atau untuk masyarakat, kualitas hidup atau umur pasien akan semakin lebih panjang. Itulah yang diharapkan oleh manusia, biasanya umur panjang. Sedangkan di Indonesia ini apa saja sih kendala yang memperhambat proses kemajuan teknologi dalam bidang elektromedis ini? Kalau banyak menghambat sebetulnya ya banyak ya. Sebetulnya kalau kita bisa bicara tentang bagaimana dana yang tersedia dan bagaimana konsentrasi kita. Contoh beberapa hal yang mendasar di kita, mungkin penerapan teknologi medis belum banyak digunakan karena kita masih berkutat dengan masalah penyakit-penyakit yang katakan seperti kurang gizi, penyakit menular, sehingga keperluan dengan teknologi tinggi mungkin belum diperlukan gitu. Tapi kalau seandainya kita berperan dalam kajian penyakit-penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit saraf dan sebagainya, maka disitulah teknologi tinggi banyak diimplementasikan. Tapi terlepas tadi itu semua, kembali lagi berdasarkan dana yang ada tersedia dan bagaimana konsentrasi kita terhadap kualitas peningkatan kesejahteraan atau kesehatan masyarakat. Berarti masih harus ada peran dari pemerintah juga ya, Pak? Ya, itu jelas pemerintah harus membantu, terutama dalam menjamin menjamin kesehatan masyarakat, semacam jaminan BPJS ya. Terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia dalam peran mereka di dunia masa depan dalam bidang elektromedis ini? Ya, untuk mahasiswa yang ada di sini, kalau Anda ingin menyikapi sikap terhadap pengembangan teknologi medical atau elektromedis, ingat yang penting Anda mengembangkan rasa ingin tahu Anda, kreativitas Anda untuk bisa melihat peluang yang ada. Artinya kembangkanlah kemampuan Anda dengan latar belakang yang Anda miliki. Itu yang penting, itu saja sih mungkin. Ya, kesempatan terbuka untuk luas untuk Anda. Tapi tadi Anda mahasiswa dituntut kreativitas, daya juang yang tinggi, dan curiosity, rasa ingin tahu yang baik. Dan satu hal sebelum saya lupa juga, kalau boleh mahasiswa harus menjadi agen-agen informasi ya. Agen-agen informasi maksudnya apa? Anda sudah dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, teknologi yang ada, tapi banyak masyarakat kita yang masih belum dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan pemahaman teknologi yang benar. Sehingga di sini ada teknologi-teknologi baru atau ada penerapan teknologi pada kesehatan yang baru. Tolong Anda memberikan pembelajaran kepada masyarakat dengan benar. Mana yang benar dan mana yang kurang benar, atau malahan mana yang salah. Itulah Anda sebagai agen transfer teknologi atau transfer ilmu pengetahuan. Demikianlah perbincangan saya bersama Dr. Freddy Haryanto.